مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang adib hormati, fa insyaallah dirahmati Allah. Dalam rangka lomba tausiah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah oleh PCINU Korea Selatan, perkenankanlah saya menyampaikan tausiah singkat dengan tema Islam Agama Rahmatan lil Alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, bapak nyai, ibu nyai, serta mustami'in wal mustami'at, wabil khusus untuk seluruh warga Nahdiyin di seluruh penjuru dunia yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan, yang sangat saya muliakan, dan tentunya yang selalu aku rindukan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, yaitu beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai agama pemberi rahmat terhadap seluruh alam. Hal ini seperti tersirat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mari ayat di atas kita kaji lebih dalam. Makna rahmat menurut Ibnu Manzur yaitu ar-rahmatu huwa ar-riqatu wal ta'atufi. Rahmat adalah kelembutan yang berpadu dengan rasa keibaan atau rasa kasih sayang. Kemudian mana alam dalam ayat di atas bermakna luas, yaitu mencakup seluruh makhluk yang ada di alam ini, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan termasuk jin dan malaikat. Mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah. Mengenai menebarkan rahmat kepada manusia, dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada umat muslim saja, namun juga mencakup terhadap kalangan-kalangan selain muslim. Hal ini seperti ditegaskan salah satu ulama terkemuka asal Mesir, beliau Syekh Mutawali Asy'arawi dalam kitabnya Tafsir Asy'arawi. Famir rahmatir rasul bi ghairil muslimin ayumsifal madlu minhum wa ayarudda alaihi haqqahum. Salah satu bentuk kasih sayang Rasul kepada umat non-muslim yaitu dengan cara bersikap adil pada orang yang terzalimi di antara mereka dan mengembalikan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Dari sini sangat jelas bahwa rahmat yang disebarkan oleh Islam tidak hanya terbatas pada umat muslim saja, namun juga mencakup terhadap kalangan-kalangan selain Islam. Selain itu, fondasi rahmat dalam Islam tidak hanya terkhusus kepada umat manusia saja, namun juga mencakup terhadap kalangan selain manusia seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Mengenai merahmati atau mengasihi terhadap hewan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk selalu menyayangi terhadap semua makhluk yang bernyawa, termasuk hewan. Sebab sebagai makhluk yang bernyawa, hewan pun memiliki perasaan dan kebutuhan pokok mendasar yang harus diperlukan.
Oleh karena itu tidak dibenarkan oleh Rasul jikalau ada seseorang yang menyiksa apalagi sampai melantarkan binatang. Bahkan dalam Islam sendiri, orang yang menyiksa dan melantarkan binatang pun hukumannya itu tidak main-main, yaitu kelak akan diancam dalam api neraka di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, yang artinya ada seorang perempuan yang masuk neraka hanya karena perkara seekor kucing. Dia mengikat kucing itu sampai mati. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkan keluar untuk mencari makanan sendiri sekalipun serangga-serangga yang ada di tanah. Na'udzubillah. Dari hadis ini tentunya sangat jelas bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk selalu merahmati, mengasihi terhadap hewan. Jangan sampai menyiksa apalagi sampai melantarkannya. Sebab itu semua sangat dilarang, sangat dikecam dalam Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian mengenai merahmati atau mengasihi terhadap tumbuh-tumbuhan, terdapat kisah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, di mana ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu an melepas pasukan untuk bertempur, selalu menyampaikan pesan secara berulang-ulang sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pesan yang disampaikannya yaitu ketika bertempur pasukan Muslim untuk jangan sampai membunuh perempuan, membunuh orang tua, membunuh anak-anak, dan jangan sampai merusak dan membakar tanaman, serta jangan mengganggu orang yang sedang beribadah di rumah ibadahnya. Dari pesan ini tentunya sangat jelas bahwa dalam kondisi perang pun yang serba darurat saja, seorang muslim dilarang untuk merusak dan membakar tanaman. Apalagi dalam kondisi yang aman, tentram dan nyaman, tentunya sangat-sangat dilarangnya. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik, yang artinya meskipun kiamat datang dan seorang menggenggam sebatang pohon selagi ia sempat, maka dianjurkan untuk menanamnya. Masya Allah, dari dua dasar tentang tanaman di atas tentunya menjadi bukti bagi kita semua bahwa Islam pun juga merahmati terhadap seluruh tanaman-tanaman yang ada di alam ini, yaitu dengan cara umatnya untuk selalu menjaga serta melestarikan seluruh tanaman-tanaman yang ada di alam ini, kapanpun itu, dimanapun, dan dalam kondisi apapun juga. Itulah tadi 3 contoh kecil mengenai Islam merahmati terhadap manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta masih banyak lainnya mengenai Islam merahmati terhadap seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Teman-temanku rahimakumullah, tidak hanya sampai situ saja, Islam pun sebagai agama rahmatan lil alamin dapat berperan memberikan solusi dan sumbangan pemikiran untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini beserta seluruh dampaknya. Dan apa itu peranannya? Yang pertama, dari bukti catatan sejarah Islam, di mana ada banyak sekali catatan sejarah Islam dalam berperan mengatasi wabah seperti COVID-19 ini. Di antaranya yaitu catatan sejarah dari Nabi Muhammad SAW, di mana pada masanya Nabi SAW pernah memperingatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menghindari wabah penyakit taun, yaitu dengan cara berikhtiar sebagaimana Nabi dalam sabdanya, yaitu idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, apabila kalian mendengar wabah penyakit taun melanda suatu negeri, maka janganlah memasukinya. Dan adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tentunya bisa dijadikan untuk salah satu solusi menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Kemudian catatan sejarah Islam yang tidak kalah pentingnya, yaitu catatan sejarah Islam dari pemikiran Ibnu Sina, seorang ilmuwan muslim dan dokter pertama yang mendesain metode karantina atau lockdown untuk mengangkat wabah penyakit, di mana pada masanya metode ini sangat-sangat direkomendasikan. Dan karena efektivitas serta keberhasilannya metode ini untuk mencegah penyebaran wabah penyakit, sehingga pada masa pandemi COVID-19 pun sekarang juga dipakai metode ini. Subhanallah, dari beberapa contoh catatan sejarah Islam di atas tentunya menjadi bukti bagi kita semua bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dapat berperan
memberikan solusi menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini bagi siapapun, di mana pada kenyataannya seluruh negara-negara di dunia, baik negara Islam maupun negara non-Islam, telah menerapkan catatan sejarah di atas untuk menjadi salah satu solusi menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kemudian peranan yang kedua dari umat Islam, yaitu dari umat Islam sendiri, yaitu dengan cara berikhtiar melalui ikhtiar batin, di mana seluruh umat-umat Islam di seluruh dunia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mengangkat wabah penyakit ini dari semua kalangan manusia, baik itu umat Islam ataupun umat non-Islam. Dan Masya Allahnya lagi, ada umat Islam yang sampai membuat doanya itu dibikin sebuah lagu sholawat, seperti sholawat Tibbil Qulub yang sudah sangat populer terutama di kalangan para warga Nahdien sebagai sholawat penyembuh berbagai penyakit. Mari kita lantunkan bersama sholawat Tibbil Qulubnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mustami'in wal mustamingat yang dirahmati Allah, dari beberapa uraian di atas akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ajaran rahmat, ajaran mengasihi merupakan salah satu fondasi utama agama Islam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk mengasihi, merahmati terhadap siapapun, baik itu umat Islam maupun umat non-Islam, baik kepada hewan ataupun kepada tumbuh-tumbuhan serta seluruh makhluk yang ada di alam ini. Dengan demikian, kita harus tetap mempertahankan agama Islam ini sehingga benar-benar menjadi agama yang menjadi rahmat bagi kalangan siapapun. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini yang harus kita perangi bersama agar aktivitas dunia ini kembali normal sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya, kita sebagai umat milenial lebih-lebih di masa pandemi beginian mempunyai tugas yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa itu teman-teman? Yaitu mempertahankan citra Islam agar tetap dipersepsikan sebagai agama pemberi rahmat terhadap seluruh alam. Bukan agamanya yang salah, bukan Islamnya yang goyah, bukan pula Rasulnya yang kurang gagah, tetapi problemnya pada umatnya sendiri yang payah, semakin hari semakin jauh dari ibadah, keinginannya nggak mau mengalah, nganggapnya nggak ada pencerah, kezaliman pun sudah menjadi perkara lumrah. Dan kalau diingetin, malah bilang terserah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, mari segenap kemampuan dan keahlian yang kita miliki untuk selalu istiqomah menjaga agama Islam yang bijaksana ini agar menjadi benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Sebagai penutup, ini ada syair Islami yang sangat mencerminkan agama Islam sebagai agama yang rahmatul alamin. Seperti apa itu syairnya? Oke, langsung aja cek itu. Tapi ingat, perhatikan syairnya, jangan perhatikan suaranya. Shallu ala Nabi Muhammad. Killa hadil ard matakfi masaha law na'ish bala samaha ta'ayasna bihub law tadikil ardi naskin kalliqab abdahiyah
وبسلام أنشر وحل الكلام زين دنيا احترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim li walakum, wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.